pada saat kami melakukan karantina di OMTC Kota Sawalunto, kita berdelapan orang waktu itu, dan seluruh pegawai kami langsung kami arahkan untuk swab. Dan ketika menunggu hasil swab itu, kami harus istirahat di rumah. Nah, namun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan saat itu, karena kita sangat tegang sekali menghadapi hasil swab yang akan nanti kita terima, apakah itu positif negatif, kita harus tetap melayani nasabah kami di kantor ini dengan baik dan aman. Jadi untuk pada saat itu kami hanya dibantu oleh tenaga 4 orang saja dari kantor Captem kita yang memang kebetulan alhamdulillah tidak terdampak oleh COVID-19 ini, membantu operasional kita di sini dan menjalankan tetap operasional kantor bank berjalan dengan seperti biasa. Dan itu merupakan tantangan juga, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan saya apresiasi pada teman-teman pada masa itu yang tetap melayani nasabah kami dengan baik, sehingga roda perekonomian dan transaksi keuangan nasabah dan layanan tetap nasabah tetap kami layani dengan baik. Namun saat itu kami tetap melakukan protokol COVID-19 kepada teman-teman yang berempat ini yang menjalankan operasional, ada itu pimpinannya, ada itu stafnya, dan juga untuk pengamanannya. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik sampai saat kami semuanya sudah dinyatakan negatif dan kami dapat beroperasional seperti biasa kembali. Pagi atau? Ya, selamat pagi Pak, ada sudah bantu Pak? Ya. Bagaimana Pak? Aman kondisi semua ya? Aman, insya Allah aman Pak. Tolong nanti nasabahnya tetap di protokol kesehatan. Oke. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Aduh, gimana Kabar Pak? Alhamdulillah Pak Yosef. Sehat Pak ya. Alhamdulillah Pak Yosef juga. Gak apa-apa Pak. Ayo silakan. Mari Pak. Mari. Ya. Ayo Pak. Aduh, senang sekali saya nih kedatangan Alhamdulillah. Pak Yosef, Pak Indra Yosef di sini nih. Ya, pagi dengan Pak ya. Siapa? Iya. Ingin sedikit ngobrol sama Bapak ya. Ya. Apalagi Bapak sebagai pejabat publik dalam melayani masyarakat. Iya. Terkait dengan transaksi perbankan. Iya. Jadi yang menarik mas saya di sini hari ini, saya ingin sedikit bercerita Iya. terkait dengan ada 8 orang Iya. pegawainya yang terkena positif COVID-19. Betul. Itu gimana ceritanya Pak? Baik, jadi begini Pak Yosef, memang sekitar awal September bulan lalu, sekitar 2 bulan yang lalu ya, itu memang kami
beberapa orang dari karyawan kami memang terkena atau terdampak daripada COVID-19. Memang karena kita juga belum ketahui nih bagaimana kami ini atau teman-teman, termasuk saya sendiri itu bisa dikatakan terkonfirmasi positif COVID-19, dan mungkin memang ini dikarenakan bahwa kita banyak bersentuhan langsung dengan nasabah. Ya, dan walaupun protokol COVID sudah kita jalankan sebegitu ketatnya di kantor kita ini, mulai dari masuk nasabah sudah dicek suhu tubuh, sebelumnya juga cuci tangan, setelah itu kita batasi jarak, dan juga ketika menerima uang tunai keluar dari kantor juga selalu cuci tangan dan menyediakan sanitizer. Namun memang kehendak Tuhan tentu kita tidak bisa hindari. Ada beberapa orang setelah itu demam. Nah, demam dan akhirnya terkonfirmasi positif. Nah, untuk itu, untuk menanggulangi penyebarannya di kantor kita ini, karena kita juga terus melakukan pelayanan kepada nasabah, tentu kita lakukan swab massal terhadap seluruh karyawan di Bank Naga Sawalunto ini. Dan alhamdulillah hanya sekitar 8 orang yang terkonfirmasi, dan kemarin sudah dinyatakan sembuh. 8 orangnya udah Betul, sudah sembuh, dan sekitar kita dikarantina 10 hari di OMTC Kota Sawalunto. Sebelum divonis positif COVID-19, kira-kira apa yang terasa di kesehatan Bapak, di tubuh Bapak? Baik, kalau waktu itu karena memang kalau saya sendiri pribadi kontak langsung dengan teman-teman yang setelah duluan dia terkonfirmasi positif, alhamdulillah waktu itu saya juga hanya biasa saja, alhamdulillah tidak, saya OTG, saya tidak ada merasakan keluhan apa-apa. Namun karena pada saat itu teman-teman sebelumnya berempat orang ini sudah positif, tentu kita lakukan swab, dan ternyata hasil swab saya itu dinyatakan positif oleh tim dinas kesehatan. Tina gimana pelayanannya? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali, Pak. Pertama dari segi tempat itu sangat memang untuk kalau memang dikatakan harus relax di sana, kalau kita dicanakan positif itu memang harus relax, tidak stres, dan itu memang sangat tepat sekali tempatnya untuk merilekskan tubuh kita sementara sejenak dari rutinitas yang ada, dari tempatnya, kebersihannya terjaga dengan baik, makanannya juga tetap kita terpenuhi dengan baik dengan segala macam nutrisi. Dokter jaga juga standby terus, selalu memeriksa kita setiap hari, baik itu pemeriksaan berkala cek suhu tubuh, apakah obat-obatannya sudah masih ada, masih atau habis, itu segera dilengkapi, dan juga beberapa kita dipisahkan daripada yang ketika kita sudah dinyatakan negatif, kita langsung dipisahkan juga. Nah, kemarin jadi sangat luar biasa sekali. Staf-staf Bapak yang tadinya terkonfirmasi positif COVID-19 ini semuanya sudah kembali bekerja? Alhamdulillah sudah kembali bekerja seperti biasa, dan kita sudah berat juga karena memang kita harus menyiasati bagaimana kita tetap bisa melayani nasabah dengan cepat, tepat, dan aman. Nah, untuk itu alhamdulillah kita juga kerahkan beberapa teman kita yang memang tidak ada kontak langsung dengan kita, yaitu di Capem, untuk sementara beroperasional di sini. Dan Capem sini juga kita swab juga, dan alhamdulillah mereka memang sudah negatif. Dan itu mereka sudah tidak ada gejala seperti kami yang ada demam dan segala macam. Nah, akhirnya beliau yang teman-teman inilah yang membantu kami dalam melayani nasabah, khususnya di tidak sempat terhenti, Pak, ya? Tidak, Pak. Kita tetap jalan seperti biasa. Kita selalu memenuhi kebutuhan nasabah dengan aman jadi, juga. Roda perekonomian jalan, betul. Uangnya juga jalan. Betul. Ya? Betul. Tetapi memang pengetatan semakin kita perketat. Betul. Pada saat itu memang karena kita maksud itu teman-teman yang di kantor ini terkarantina semua sampai hasil swab keluar. Nah, memang kita bergantian, Pak. Kita bergantian, yang sudah negatif kita buka masuk. Nah, teman-teman negatif ini yang maksimal melayani nasabah dengan memperketat protokol COVID kita, yaitu pertamanya memang kita tidak mengizinkan langsung nasabah untuk masuk ke area kantor dulu. Kita fasilitasi untuk mengantar keluar, sehingga beliau-beliau ini atau nasabah kita tidak ada jika lebih nyaman, tidak ada kontak langsung dengan karyawan, tapi mereka tetap bisa melakukan transaksi keuangan dengan aman. Apa kira-kira pengalaman Bapak yang bisa Bapak bagi sama teman-teman Bapak nih yang pernah kena COVID juga? Silakan, Pak. Baik, untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan COVID, pesan dari saya yang pertama, tetap kita semangat.
dan juga kita tetap rilekskan tubuh kita, lepaskan segala beban yang ada selama kita menjalani masa karantina, karena dengan itu kita dapat meningkatkan imun kita. Karena memang obatnya sampai saat ini memang belum ada yang pasti untuk bisa mengobati COVID-19 ini. Namun meningkatkan imun, kecuali dengan meningkatkan imun, olahraga dengan teratur, vitamin kita minum, banyak minum juga kan? Banyak minum air putih, apalagi dengan air hangat ya. Dan juga kita tetap menjaga selalu keluar itu memang harus memakai masker. Masker dan juga usahakan setiap kita pulang beraktivitas kita harus selalu mandi. Nah itu, jadi cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tetap mandi setelah kita sampainya di rumah. Dengan begitu kita sudah melindungi diri kita dan keluarga kita di rumah dari ancaman virus tersebut. Lagi dan takut untuk melakukan transaksi keuangannya di kantor Bank Cabang Solo. Selain kami melaksanakan protokol COVID-19 dengan sangat ketat, kami juga menyediakan fasilitas digital kepada masyarakat nasabah kami yang meminta agar dapat senantiasa tidak melakukan kontak erat dengan meminimalisir kontak erat dengan petugas bank dengan menggunakan fasilitas digital kami, baik untuk mobile banking, ATM, NCM, QRIS, dan juga berbagai macam produk digital kami. Jadi sehingga nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan aman, cepat, dan nyaman tanpa harus melakukan sentuhan langsung, berhadapan langsung dengan. Saat ini kita ada di main hall daripada kantor cabang Solo yang baru nanti di Pasar Blok B, lantai 2, bersebelahan dengan kantor yang lama. Ini kita sekarang ada di main hall-nya tempat nasabah. Ini mohon maaf sedang masih berantakan karena masih dalam proses pengerjaan finishing daripada meubiler dan finishing perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki untuk kesempurnaan nanti dalam beroperasional untuk nasabah. Ini ruang pelayanan cicilan pegawai. Nah, nanti bisa dilayani di sini. Ini ada ruang tunggunya di sini. Ya, ini adalah main hall-nya, tempat CS. Ini nanti nasabah duduk. Nah, itu adalah tempat teller kita nanti. Ya, teller ini kita kasih hiasan songket. Ya, memang ini asli songket Silungkang. Ya, songket Silungkang, produksi asli dari anak negeri Kota Sawalunto di Silungkang. Itu produk UMKM Kota Sawalunto, dan juga kita bantu permodalannya sehingga mudah-mudahan ke depannya songket Sawalunto ini khususnya di Silungkang dapat lebih berkembang dengan baik dan lebih terekspos di mancanegara. Nah, ini berikutnya, ini di ruangan umum. Ya, ini ruangan umum kita. Nanti ada di sini. Ini ruang wakil, dan juga nanti beberapa IT dia ada di sini, ruangan server, backup dan segala macamnya ada di sini. Ya. Ini nanti adalah ruang CCTV, server dan IT di sini semuanya. Nanti akan dilengkapi. Ini belum lengkap. Kita menuju ruang meeting. Nah, ini ruang meeting kita. Ruang meeting nanti sebelum diisi perabotannya masih atau meubilernya masih dalam proses pemesanan. Ya. Mudah-mudahan nanti segala macam rapat akan kita adakan di sini, baik itu rapat internal maupun dengan pertemuan-pertemuan dengan berbagai macam mitra kita nanti di sini, dan juga nasabah-nasabah prima kita akan kita ajak ke sini. Ruang kasih umum. Ini kasih umum. Ini masih belum beres. Nanti akan kita sempurnakan lagi. Oke, kita lanjut ke ruang sebelah kiri. Ruang sebelah kiri.
Atau kita lihat view-nya dulu. Kita lihat view-nya di sini. Ini view daripada Balai Cabang Salunto Pasar Blok B. Bisa kita lihat di sini. View-nya sangat indah sekali. Sebenarnya kita akan expose juga nanti sehingga nasabah juga tetap merasa nyaman dan merasa lebih homey ketika kita bertransaksi di Balai Cabang Salunto. Ini nanti dalam proses pembersihan. Oke, kita masuk lagi. Ada layanan. Dan ini adalah ruang kredit. Nah, ruang kredit melayani seluruh berbagai macam kebutuhan permodalan, baik itu UMKM, dari mikro, kecil, menengah, dan juga besar akan kita layani di sini. Nah, ini ruangan pemimpin cabang. Ya, kita bisa lihat view-nya di sini langsung Kota Salunto. Dan kelihatan di situ adalah nanti sangat indah pada malam hari nanti. Kelihatan lampu Kota Salunto. Sangat lebih luas di sini sehingga benar-benar kita mengutamakan kenyamanan daripada nasabah dalam melakukan melayani seluruh transaksi keuangan nasabah kita, baik itu di permodalan maupun dalam pendanaan. Ini sekarang kita ada di service area. Di service area ini masih dalam tahap pembenahan juga. Ada kamar mandi, tempat sholat, ini tempat wudhu, ini pantry kita, ya, ini toilet. Toilet juga kita sediakan, ada yang jongkok dan ada yang duduk untuk nasabah kami sehingga nasabah benar-benar nyaman berada ketika melakukan transaksi di kantor kita ini. Nah, ini ruang sholat kita, musola, ya ada musola. Dalam area belakang sehingga kita juga tetap bisa melayani nasabah yang berada di lokasi pasar yang di belakang ini. Jadi adalah pintu akses nasabah kami yang ada di belakang nanti. Jadi bisa diakses dari seluruh baik di belakang maupun di depan. Akan mengadakan soft launching nanti berdekatan dengan hari ulang tahun Kota Salunto yang ke-132 pada tanggal 1 Desember 2020. Mudah-mudahan acara tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga nasabah sudah mulai dapat melakukan aktivitasnya, melakukan aktivitas keuangan, melayani seluruh transaksi keuangan nasabah pada tanggal 1 Desember 2020 di kantor Balai Cabang Salunto di Pasar Blok B, Pasar Remaja, lantai 2, Kota Salunto.